Menurut Anda semuanya sesuai nggak sih aku laku itu dengan SOP atau dengan aturan yang diterapkan oleh OJK selama ini gitu loh. Mungkin ada 3 larangan yang disampaikan OJK, jangan menagih menggunakan ancaman, jangan sampai mempermalukan, jangan berikan tekanan fisik maupun verbal. Aku laku gimana kira-kira? Apakah mereka sudah sesuai dengan SOP atau belum? Isi di dalam kolom komentar. Habis itu pinjol yang juga saya rasa itu seakan-akan tidak tersentuh oleh OJK, yaitu Shopee. Ya. Dari es pinjamnya sampai pay letternya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Mungkin dari awal Anda ya mensupport, mendukung sampai channel ini sudah mencapai 600.000 subscriber. Berkat dari dukungan, supportan dari teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya cukup menarik juga dan cukup penasaran juga, entah bagaimana juga tanggapan dari teman-teman semuanya tentang 10 aplikasi yang mau saya bahas ini, ya. Ini seakan-akan 10 aplikasi ini dilindungi oleh OJK. Ya. Entah kenapa sejauh ini atau sampai detik ini pinjol-pinjol ini masih tetap merasa aman. Walaupun kemarin-kemarin sempat ada teguran kepada pihak aku laku, tapi rasa saya teguran itu juga tidak berlanjut lagi sampai detik ini. Padahal dari pinjol-pinjol ini selalu saja menyimpang dari praktek yang terjadi di lapangan. Ya, ini saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya dan bantu juga saya dengan menulis juga di kolom komentar apa yang sedang Anda rasakan ketika Anda sudah meminjam di 10 pinjol yang mau saya sebutkan ini. Tapi seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu. Karena satu supportan dan dukungan dari Anda itu menjadikan channel ini luar biasa gitu loh. Paling tidak video saya bisa direkomendasikan oleh YouTube kepada orang-orang yang benar-benar tepat, benar-benar pas. Karena saya yakin di luar sana masih banyak atau masih ada orang-orang yang belum mengetahui channel Solusi Hutang MB. Ya, makanya saya butuh buat teman-teman semuanya bantu saya support dan share juga channel ini supaya saya bisa menjangkau lebih luas lagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang belum mengetahui YouTube ini. Silahkan dulu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Memang ada 10 aplikasi pinjol. Saya rasa 10 aplikasi ini sedang dilindungi atau memang berlindung di balik otoritas jasa keuangan. Itu bagaimana sih konsepnya, saya juga bingung gitu loh. Yang paling pertama soal aku laku. Siapa yang tidak kenal dengan aku laku? Ya, mungkin ini adalah pinjol raksasa, pinjol yang besar. Selain dia bermain dengan P2P lending, mereka juga ada pay letternya. Dan mereka juga ada aplikasi di bawahnya lagi seperti dana cicil misalnya gitu. Habis itu asetku. Asetku kan juga produk dari aku lakunya. Dan bagaimana selama ini dari teman-teman semuanya cara penagihan mereka? Menurut Anda semuanya sesuai nggak sih aku laku itu dengan SOP atau dengan aturan yang diterapkan oleh OJK selama ini gitu loh. Mungkin ada 3 larangan yang disampaikan OJK, jangan menagih menggunakan ancaman, jangan sampai mempermalukan, jangan berikan tekanan fisik maupun verbal. Aku laku gimana kira-kira? Apakah mereka sudah sesuai dengan SOP atau belum? Isi di dalam kolom komentar. Habis itu pinjol yang juga saya rasa itu seakan-akan tidak tersentuh oleh OJK, yaitu Shopee. Ya. Dari es pinjamnya sampai pay letternya. Seperti apa cara penagihan mereka? Ya, mungkin nggak perlu saya ucapkan sama teman-teman semuanya. Mulai dari tekanan nuansa hukum sampai mau didatangi ke rumah dengan polisi, itu selalu bergulir dari es pinjam. Ya, menurut Anda itu sesuai nggak sih dengan aturan yang berlaku dari OJK? Apakah memang itu yang diajarkan oleh OJK? Ya, kita silahkan melakukan penagihan dengan ancaman, dengan melakukan penekanan, ya, isi di kolom komentar. Habis itu Kredivo, ya, baru kemarin-kemarin kasusnya viral tentang Kredivo. Habis itu Kredivo langsung klarifikasi bahwasannya yang viral itu bukan dari debt collector mereka, tapi ya mungkin ya oknum atau apa gitu yang ngaku-ngaku sebagai Kredivonya sendiri gitu loh. Padahal dari sesi penagihannya seperti apa? Apakah Kredivo yang setara dengan aku laku, sekelas dengan Shopee, penagihannya sesuai dengan SOP? Apakah mereka memang mengutamakan kalau misalnya kita tidak mampu bayar, habis itu kita disupport gitu loh? Bagaimana orang yang tidak mampu bayar ini jadi mampu bayar? Orang yang semulanya
ekonominya macet, malah bisa lancar lagi, bisa dia fokus kerja lagi. Seperti apa sih Kredivo gitu loh. Saya rasa sampai detik ini OJK pun tidak menyentuh soal Kredivo. Apalagi ke kredit pintar. Ya, sama kita tahu, ancaman buta, ancaman sampah selalu masuk. Dengan 2/1 yang sesuai dengan SOP, mereka sebutkan nama aplikasi, yang satu tidak. Tapi si para debitur tahu bahwa ini dilakukan oleh kredit pintar. Pernah nggak itu dilakukan proses oleh OJK? Pernah nggak OJK melakukan penyelidikan tentang aplikasi kredit pintar? Atau OJK beranggapan, wah kredit pintar sudah baik-baik saja, kredit pintar nggak ada masalah gitu loh. Seperti itukah? Dan bagaimana juga yang teman-teman semuanya rasakan tentang kredit pintar? Habis itu rupiah cepat. Betapa ganasnya debt collector-nya dalam melakukan penagihan. Mulai dari mensomasi, mengancam, menekan, sampai rencana mau datang ke rumah, mau mengunjungi, semua lengkap dari rupiah cepat. Terus apa yang bisa dilakukan OJK? Pernah nggak OJK memanggil pihak dari rupiah cepat dan melakukan revisi tentang semua ini? Dan teman-teman semuanya yang terjebak di rupiah cepat seperti apa per hari ini? Boleh isi di dalam kolom komentar. Habis itu Julo, Samir, Pinplus, pinjam duit, EasyCash, dan ada pundi. Ya. Ini saya rasa 10 pinjol yang selalu bermasalah, yang sangat viral juga di tengah masyarakat. Umumnya orang-orang pasti tahu dengan 10 pinjol ini. Ya. Kenapa OJK tidak pernah melakukan penyelidikan terhadap 10 pinjol yang saya sebutkan ini? Seakan-akan ini dilindungi, walaupun mereka melakukan kesalahan, si debitur atau masyarakat menemukan kesalahan mereka di lapangan, OJK seakan-akan diam. OJK seakan-akan tidak peduli dengan hal itu. OJK beranggapan, wah mana ada, mana mungkin gitu loh. Sementara pinjol kami taat aturan kok, patuh kepada POJK semuanya. Seakan-akan OJK seperti itu. Padahal praktik di lapangan selalu menyimpang. Nggak ada yang sesuai dengan prosedur satupun. Ancaman, tekanan, mempermalukan, menakut-nakuti selalu ada dalam sesi penagihan. Kenapa OJK tidak membereskannya? Itu yang saya penasaran. Ada apa dengan 10 aplikasi ini? Kenapa begitu tidak tersentuh sama sekali oleh OJK? Kita nggak berharap 10 pinjol ini diblokir, tapi paling tidak OJK mampu untuk merevisi sistem mereka supaya benar-benar baik dan dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Setuju apa tidak teman-teman semuanya? Dan teman-teman juga boleh berikan saya gambarannya, mana tahu di luar dari 10 aplikasi yang saya sampaikan teman-teman ada lagi tambahannya. Silahkan isi di dalam kolom komentar seperti apa mereka. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa aplikasi ini seakan-akan dilindungi? Ada apa dengan 10 aplikasi ini? Kenapa tidak tersentuh? Padahal mungkin angka peminjamnya di tiap-tiap aplikasi ini mungkin jumlahnya ratusan ribu masyarakat sampai jutaan kalau saya rasa. Bahkan sekelas Akulaku, Shopee, dan Kredivo, mereka mempunyai limit pay letternya. Mereka sudah beredar di mana-mana. Ada juga mereka yang menawarkan beli sekarang bayar nanti. Sudah besar. Ukurannya 3 aplikasi ini menjadi contoh untuk P2P lending yang lainnya. Tapi enggak. Semuanya berkonsep sama. Versi penagihannya pun seakan-akan tidak jauh beda dengan versi ilegal. Hanya saja ketika mereka melakukan pengancaman yang sedikit keras, yang ukurannya menyimpang dari SOP yang ada, mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Karena dia tahu kalau disebutkan nama aplikasi, masyarakat akan melaporkan ke OJK. Kalau OJK tidak menanggapi, masyarakat akan memviralkan. Ini yang sedang mereka batasi. Dan saya harap juga buat teman-teman semuanya, yang terjebak di 10 aplikasi ini, saya tahu ini adalah aplikasi besar, aplikasi yang sangat familiar, yang sangat viral, teman-teman temukan semuanya. Tolong jangan sampai gara-gara Anda tahu, wah pinjol ini akan datang DC-nya ke rumah, akan datang DC-nya ke rumah setelah saya gagal. Jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang. Tidak semua debt collector-nya akan berkunjung ke tempat Anda. Dan tidak juga semua daerah di Indonesia ini akan dikunjungi. Mungkin akan ada beberapa aplikasi dan daerah-daerah tertentu yang akan mendatangkan DC tapi bukan menyeluruh. Dan jangan Anda jadikan patokan. Ketika telat bayar, ketika tidak mampu bayar, si DC akan berkunjung ke tempat Anda semuanya. Tidak. Ya. Dan jangan sampai juga pemikiran-pemikiran sesat seperti itu mengarahkan Anda kepada
gali lubang, tutup lubang. Ingat, saya nggak peduli mau ini pinjol besar, mau itu pinjol raksasa. Kalau Anda tidak mampu bayar, stop gali lubang, tutup lubang. Lebih baik Anda gagal bayar selamanya atau stop bayar selamanya. Ya. Dan Anda tinggal simpan aja. Kalau ada mereka melakukan penagihan-penagihan yang menyimpang, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, simpan buktinya, berhenti bayar aplikasinya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan kita menunggu juga jawaban. Apa sih jawaban? Dan teman-teman juga boleh memberikan pendapat. Kenapa seakan-akan 10 aplikasi ini, saya rasa kayak dilindungi gitu loh. Ya, atau kayak tidak tersentuh sama sekali oleh otoritas jasa keuangan. Silakan teman-teman semuanya jawab dan berikan saya masukan di dalam kolom komentar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brownie. Wassalam.